Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Norafia Putri. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang dunia MTCNA, router OS dan router board. Materi yang akan dibahas adalah 1. Router OS dan router board, 2. Router OS fitur, 3. name, type, arsitektur router board. Router OS merupakan salah satu solusi untuk membuat router internet dan intranet yang handal, tangguh, serta lengkap dengan fitur-fitur selayak router yang sangat membantu bagi ISP, kantor, dan perusahaan-perusahaan yang ingin bergabung dengan internet. Router OS adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk menjadikan PC berbasis Intel atau AMD personal komputer mampu melakukan beberapa fungsi di dalamnya, yaitu router, gateway, ritual, mengatur bandwidth, relay, access point atau client, dan fungsi networking, serta beberapa fungsi server, sehingga cocok untuk routing jaringan atau internet di perkantoran, bahkan juga digunakan oleh ISP dan provider transport. Router board adalah perangkat jaringan mikrotik yang berfungsi sebagai router sekaligus dilengkapi berbagai fitur protokol jaringan. Perangkat ini biasanya sudah terintegrasi dengan sistem operatif fitur OS, sehingga kamu bisa langsung menggunakan untuk mengatur koneksi internet, ritual, VPN, hingga bandwidth management. Router board banyak digunakan oleh ISP, perusahaan, hingga pengguna rumahan yang membutuhkan kontrol penuh terhadap jaringan mereka. Perangkat ini mampu menangani lalu lintas data yang tinggi sehingga cocok untuk kebutuhan skala kecil hingga besar. Router OS. Fitur utama router OS. Kenapa mikrotik populer? Karena fiturnya sangat lengkap untuk mengelola internet. 1. Routing. Apa sih itu routing? Routing itu mengatur jalur data antar jaringan, static dan dynamics. 2. Ritual. Keamanan jaringan untuk memfilter trafik mencurigakan. 3. Bandwidth management. Apa sih itu? Itu adalah mengatur kecepatan internet supaya tidak ada user yang rakus bandwidth. 4. Wireless. Bisa berfungsi sebagai akses point, memancar wifi, atau stasiun menerima. 5. Hotspot. Membuka sistem login wifi seperti di kafe atau sekolah. 6. VPN. Menghubungkan jaringan antar kantor secara aman melalui internet. 7. User manajemen mengguna untuk sistem billing atau voucher. Router board nama. Di sini kita lihat ada tulisan RB951. RB merupakan singkatan dari router board. Angka pertama pada gambar kebetulan yang tertera adalah angka 9. Ini mengidentifikasi seri atau kelas dari router board tersebut. Angka kedua, kode pada urutan kedua ini mewakili jumlah port wired yang ada pada router board. Pada gambar di atas, posisi ini ditempati oleh angka 5. Hal ini menunjukkan port wired pada produk router tersebut berjumlah 5. Angka ketiga, kode ini memiliki slot PCI atau wireless yang ada pada router board mikrotik. Pada gambar di atas terisi oleh angka 1, ya berarti produk router board tersebut memiliki satu buah slot PCI atau wireless. Router board type. Setelah kita mengetahui pengkategorian nama, sekarang kita akan belajar pengkategorian type. Nah, tadi kita udah tahu RB merupakan router board. 9 itu series, 5 itu internet, 2 itu wireless. Nah, di situ ada tulisan UI, 5A, C2ND, TC. Kode lainnya yang biasanya diletakkan di belakang type dari router adalah sebagai berikut. Jadi kita bisa dilihat dari tulisan dari kode tersebut. UI 2HNS 5252TC. U itu memiliki port USB. I itu memiliki PoE out di port terakhir. 2 itu berjalan di frekuensi 24 GHz. H itu high power, daya pancar kuat. N itu mendukung standar 802.11n. S support port SVP. Sekarang kita akan membahas materi terakhir, yaitu router board arsitekturnya.
Pada komputer, kita mengenal arsitektur seperti x82, 32 bit, dan x64, 64 bit. Namun, pada perangkat routerboard, jenis arsitektur yang digunakan jauh lebih bervariasi. Perbedaan arsitektur pada routerboard ditentukan oleh jenis prosesor CPU yang dipakai. Setiap perangkat dibuat dengan spesifikasi tertentu agar sesuai dengan kebutuhan performa dan target pengguna. Routerboard merupakan perangkat jaringan dari Mikrotik yang menggunakan sistem operasi khusus bernama Router OS. Nah, di sini ada beberapa tipe arsitektur yang sering ditemukan. 1. MIPSBE biasanya digunakan pada perangkat generasi lama atau kelas bawah. 2. SMIPS digunakan pada perangkat dengan spesifikasi dasar entry level. 3. ARM banyak dipakai pada perangkat keras menengah yang lebih modern. 4. ARM64 digunakan pada perangkat terbaru dengan performa tinggi. 5. TILE umumnya terdapat pada perangkat keras perangkat kelas atau generasi lama. x86 digunakan ketika router OS dijalankan pada komputer atau server. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.